Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Supiatin SDN 1 Purwajaya PGP Angkatan 10 akan memaparkan koneksi antar materi kesimpulan modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar-dasar pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara salah satunya adalah menuntun. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dasar seperti yang terdapat dalam Pusat Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tolodo, yang artinya kita sebagai pendidik harus bisa menjadi contoh bagi anak-anak. Ing madyo mangun karso, yang artinya kita harus bisa memberi semangat yang tinggi kepada anak-anak. Tuturi handayani, yang artinya kita harus dapat mendorong anak-anak dari belakang. Dengan menerapkan 3 asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka kita mengantarkan anak-anak selamat dan bahagia setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Dasar-dasar pendidikan ada yang disebut kodrat anak. Kodrat anak itu adalah merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, kemerdekaan adalah sifat manusia berbudaya. Kemerdekaan itu punya 2 ciri dasar, yaitu 1. Secara lahir bebas, 2. Secara batin mandiri. Kodrat anak juga bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta rasa, karsa, atau karya, pekerti sudah ada pada diri anak. Permainan adalah bagian dari pembelajaran di sekolah, seperti salah satu contoh permainan yang ada di sekolah kami. Lihat dan kliklah link di bawah ini. Pendidikan juga harus berpihak pada anak. Menurut KHD, dalam asas taman siswa adalah bebas dari segala ikatan, suci hati mendekati sang anak, bukan meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Berhamba pada sang anak adalah kita harus dapat mengabdikan diri bagi anak, baik itu siang maupun malam. Suwardi Suryaningrat mengatakan, pendidik tidaklah meminta hak, tapi menghamba kepada sang anak, sehingga dapat melindungi bangsa dari perpecahan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pokoknya pendidikan harus terletak di dalam pangkuan kita, karena hanya 2 orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Diri anak, tumbuh kembang anak, menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosial kultural dengan asas trikon. 1. Kontinu adalah menjaga nilai kebudayaan masyarakat. Kedua, konvergensi adalah memperkuat nilai kemanusiaan. Ketiga, konsentris, menghargai keragaman yang ada. Sosiokultural, Ki Hajar Dewantara berpesan, pendidikan adalah tempat pensampaian benih kebudayaan. Pada hal ini, kebudayaan dalam pendidikan adalah salah satu kesatuan yang utuh. Kebudayaan yang dimaksud adalah sebuah peradaban, sebuah cita-cita masyarakat yang ingin kita bentuk sebagai sebuah bangsa. Mimpi kita sebagai bangsa, kita samarkan benihnya. Kita mulai kerjakan dari apa yang kita kerjakan di pendidikan. Budi pekerti atau watak atau karakter adalah bersatunya antara gerak, pikiran, perasaan, kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat.
Budi adalah pikiran, cipta, perasaan, rasa, dan kemauan. Karsa, tekad, disebut batin. Pekerti adalah tenaga, rasa, karya, bakti, atau disebut lahir. Cipta, rasa, karsa, raga, atau karya adalah keselarasan hidup. Kesimpulannya adalah maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kesimpulan, guru dan murid berkolaborasi untuk menciptakan kedalaman spiritual, intelektual, dan sosial untuk menciptakan keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan selamat dan bahagia. Terima kasih, sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.